Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kehadiran cewek-cewek cantik. Tepuk tangan dong yang depan-depan ini. Mbak yang warna hijau, jilbabnya siapa namanya? Indah. Lihat Mbak itu. Kulitnya putih coy. Wah, putih banget. Saking putih kulitnya, aku nggak bisa bedain mana kulit, mana panu. Terus juga gini ya, kita hidup sekarang harus penuh dengan rasa waspada. Karena kejahatan itu ada di mana-mana. Di rumah sendiri, di mall, terutama di kendaraan umum ya. Jadi aku pernah ngalamin gitu kejadian buruk pas aku lagi naik bis. Naik bis nih, aku duduk paling depan. Sudah duduk, tiba-tiba ada perasaan gak enak itu muncul. Emang bener, tiba-tiba ada yang negor. Mas, siapa kau? Bagi duit. Oh, melawan kau. Mau bagi duit atau turun? Kau siapa? Oh ya aku nih kene. Aku jawab, kau udah tahu aku siapa? Kau siapa? Aku sopir kau, woi. Gawe. Nah dan juga gini juga. Setiap orang itu memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Khususnya orang Palembang, kalau menurut aku orang Palembang itu memiliki dua sifat loh. Satu di jiwa, satu di salah satu organ tubuhnya. Orang Palembang memiliki tangan yang bersifat jahil. Aku pernah mamaku beli sofa baru yang masih ada bungkus plastiknya. Memang kita coba untuk duduk, tapi tangan ini mulai bekerja. Korek, sampai kok ya. Dan tahun kemarin juga ini beritanya orang Palembang, rel kereta api di Kertapati kondisinya sangat buruk karena bautnya banyak yang hilang. Ini dugaan aku ini dicabut, dikiloin. Serius. Ini untungnya Monas nggak ada di Palembang. Monas kan monumen nasional ada emasnya tuh. Hari ini selesai bangun, besok dicinde. Sebagai stand up komedian dan penyiar radio ya, aku bisa ngungkapin apa aja gitu yang aku mau. Tapi gini ya, kalian harus tahu, jadi penyiar radio itu nggak seenak yang kalian pikirkan. Penyiar radio ya. Ini sejak aku jadi penyiar radio, banyak teman aku bilang gini, sudah jadi penyiar radio, bayari makanan kami, lapangkan dompet tuh. Tahu. Ya gini ya. Aku siaran 3 jam cuma dibayar 15.000. Serius. Aku siaran 3 jam cuma dibayar 15.000. Aku jadi penyiar radio bukan untuk duit, karena cinta sama Allah. Terus juga gini, enaknya jadi penyiar radio suara kita bisa didengar oleh siapa saja. Suara kita bisa didengar oleh siapa saja. Tapi ada aja orang yang kadang pengen tahu wajah di balik suara tersebut ya. Jadi aku pernah habis siaran, keluar ruang siaran gitu. Ada cewek nunggu di depan ruang siaran, ada cewek. Aku buka nih pintu, habis siaran aku buka. Aku tutup lagi. Pintunya nggak ada bunyi, mode silent. Ada cewek nyamperin aku di depan ruang siaran. Kak Bintang ya? Iya, kok tahu? Iya, Kak Bintang kan yang penyiar radio itu ya. Kalau dengar suara kakak di radio ya, bawaannya seksi banget. Itu kalau dengar suara kakak itu bawaannya mau meleleh. Ih, meleleh. Biasa aja. Ya udah, meleleh. Aduh. Ya, memang benar. Suara seorang penyiar radio itu kalau di radio enak didengar. Karena di radio itu ada ada teknologi canggih yaitu penyaring suara. Yang bisa buat suara cempreng jadi enak untuk didengar. Orang yang suaranya kayak cipmang masuk radio jadi enak. Serius, orang yang biasanya kalau godain cewek, halo cewek. Ini masuk radio jadi, halo cewek. Wah. Orang yang biasanya ketawa, kalau masuk radio jadi enak, serius, karena ada penyaring suara. Jadi aku pernah di satu kafe duduk liatin cewek lagi ngantri di kasir. Aku liatin, pandangin aja terus. Dia ini lagi ngantri di kasir gini gaya. Ngantri, cewek bosen, tahu kan, cewek bosen. Ngantri, tiba-tiba dia nggak sengaja lihat aku yang lagi ngeliat dia ya. Jadi pas dia lihat aku, ini mungkin karena dia penasarannya, dia lihat sekali lagi itu masih nggak aku liatin dia. Aku tetap ngeliatin dia. Jadi pas dia ngeliatin aku lagi,
Kayak seolah-olah dia buang muka gitu. Dan ada lagi ya, keresahan aku dari cewek adalah kalimat terserah, kata terserah yang keluar dari mulut kalian itu sama kayak kuis dadakan yang keluar dari dosen, tau gak? Sama-sama buat bingung, sama-sama buat bingung. Dikerjain takut salah, nggak dikerjain nggak dapat nilai. Jadi pernah gitu, aku ngajak pacar aku jalan, aku tanya, Neng, kita mau kemana? Terserah. Oke, terserah, kamu naik. Aku jalanin motor, aku ajak ke rumah sakit. Tapi sebelum aku makan di kantin, aku ajak dulu ke poli anak ya. Ke poli anak tuh yang khusus anak-anak ya. Jadi aku tunjukin dia, Neng, ada anak-anak itu kayak lehernya gede gitu, lagi disuapin makan sama bapaknya. Aku lihat, Neng, lihat tuh anak itu. Iya emang kenapa? Nah itu setiap bapaknya nanya, Nak mau makan apa? Dia jawab terserah. Akhirnya disuapin bapaknya ke lereng, ketelan jadi jakun. Dan juga terakhir, aku saking malesnya aku sama cewek, aku juga males gitu kalau kejebak macet sama ibu-ibu. Jadi aku pernah kejebak macet mau naik Ampera gitu sama ibu-ibu di depan sini ada ibu-ibu. Ya ibu-ibu tahulah sendiri ya, kalau di klakson kadang mukanya sinis gitu. Kau lihat nggak ini macet? Kau punya mata nggak? Kalau nggak punya mata ganti aja mata kau sama mata air. Oh, apa hubungannya bu? Ya gitu. Itu kalau kejebak macet sama ibu-ibu. Beda halnya kalau kejebak macet sama bapak-bapak kita yang ditindas. Nunggu nih sabar. Dia di belakang klakson. Tin 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 tin. Di biduan pesona. Tapi ketika aku klakson tin tin, dia turun tamparnya. Prepak. Pak, slow pak. Tadi bapak klakson aku santai. Giliran aku klakson bapak tampar. Kenapa begitu pak? Bukan masalah itu dek. Yang kau pencet klakson aku. Sekian bintang pamit. Wassalam.